Butuh bantuan di Piala AFF, Timnas panggil Elkan Bagot. Harumkan nama bangsa, Kapten Timnas Jai Eaches cetak sejarah baru di Serie A. Usai dihajar Vietnam, Ronaldo beri asupan energi untuk Timnas Indonesia. Gara-gara Kevin Dix, supporter Timnas nekat merahkan stadion Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Butuh bantuan di Piala AFF, Timnas panggil Elkan Bagot. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot terakhir kali membela skuad Garuda pada Januari 2024. Setelah itu dirinya ditepikan oleh pelatih Sintayong karena alasan tertentu. Mundur ke belakang, Elkan Bagot sejatinya merupakan pemain yang punya motivasi dan keinginan membela Timnas Indonesia. Hal itu tercermin dari pernyataan pada Desember 2021 silam, di mana Elkan Bagot menantikan pertandingan Piala AFF 2020. Dilansir dari laman resmi PSSI, Elkan Bagot saat ini menyebut ingin membantu Timnas Indonesia menang di Piala AFF. Terkini, Elkan Bagot sudah tak lagi jadi pilihan utama Sintayong di lini belakang Timnas Indonesia. Insiden saat dirinya tak hadir dalam playoff Olimpiade 2024 Paris pada Mei lalu disinyalir menjadi penyebab utamanya. Saat itu, Sintayong memanggil Elkan Bagot di tengah krisis bek yang tengah dialami Timnas Indonesia jelang menghadapi Guinea U23. Namun, bek yang saat ini bermain untuk Blackpool FC itu tidak hadir. Terlepas dari absennya Elkan Bagot, Timnas Indonesia akhirnya kalah 0-1 dan harus mengubur mimpi lolos ke Olimpiade 2024. Tanpa Elkan Bagot, Timnas Indonesia terus bertumbuh bersama para pemain keturunan baru. Di lini belakang, kini ada Justin Hubner, Calvin Verdong, Messilger hingga Kevin Dix yang bisa mengisi posisinya. Di luar Timnas Indonesia, Elkan Bagot juga masih kesulitan untuk mengamankan tempat utama di Blackpool FC. Dia jarang tampil karena lebih banyak berkutat dengan cedera betis dan paha dalam beberapa bulan terakhir. Harumkan nama bangsa, Kapten Timnas Jai Eaches cetak sejarah di Serie A Italia. Masih segar dalam ingatan tentang kegembiraan masyarakat tanah air, terutama pecinta sepak bola kala menyambut keberhasilan Jai Eaches dan Venezia FC untuk menembus Serie A. Tentu bukan hal mudah bagi mereka promosi ke kompetisi tertinggi Liga Italia. Pemilik nama lengkap Jai Noah Eaches tersebut menjadi pemain berlabel Timnas Indonesia pertama yang berlaga dalam Serie A. Kemudian baru-baru ini dirinya kembali mencatatkan prestasi membanggakan yang layak disebut sebagai sejarah baru, di mana Jai lagi-lagi dipercaya bermain 90 menit penuh dan bahkan mampu membobol gawang Juventus. Momentum itu terjadi saat Venezia FC bertandang ke Allianz Arena pada Minggu 15 Desember dini hari WIB untuk menantang sang tuan rumah dalam rangka pekan ke-16 Serie A 2024-2025. Menghadapi Bianconeri yang dalam kepercayaan diri tinggi tentu tak mudah. Apalagi sebelumnya skuad asuhan Thiago Motta berhasil menaklukkan Manchester City di Liga Champions. Namun faktanya, Venezia FC berhasil menahan imbang dan memaksa Juventus untuk berbagi poin. Peluang perdana bagi tuan rumah tercipta ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Dusan Vlahovic melepaskan tembakan percobaan dari luar kotak penalti, tetapi masih belum menemui sasaran. Pemain berkebangsaan Swedia itu selalu berada dalam kawalan Jai Eaches, atau lebih tepatnya dikantongi oleh Jai Eaches. Bahkan nampak beberapa kali emosi karena gagal melewati bek andalan Timnas Indonesia tersebut. Duel keduanya sepanjang laga turut menjadi sorotan, adapun gol pembuka tim tuan rumah tercipta di menit ke-20. Kemudian pada menit ke-61, Michael Egil Ellison membawa Venezia mengimbangi 1-1 berkat sundulan kepalanya. Di menit ke-83 lah sejarah membanggakan ditorehkan oleh Jai Eaches. Ia membalikkan keadaan menjadi 2-1 karena berhasil menyambar umpan tembakan bebas. Tak hanya membuat timnya unggul, ini sekaligus menjadi gol perdana bagi Jai Eaches di Serie A. Sayangnya keunggulan tak bisa dipertahankan, menyusul handball Antonio Candela yang memberikan hadiah penalti kepada Juventus. Dusan Vlahovic yang maju sebagai Algojo pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Performa gemilang yang ditunjukkan oleh Jai Eaches mendapat apresiasi dari berbagai pihak, tak terkecuali supporter Timnas Indonesia yang ikut merasa bangga dengan penampilan sang kapten. Usai dihajar Vietnam, Ronaldo beri asupan energi untuk Timnas Indonesia. Penyerang Timnas Indonesia Ronaldo Kuateh mengaku sedih dikalahkan Vietnam dalam matchday ketiga grup B Piala AFF 2024. Padahal ia menyebut skuad Garuda tampil sangat apik. Timnas Indonesia dikalahkan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang di laga tersebut diciptakan oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77 setelah digempur habis-habisan. Dikatakan oleh Ronaldo Kuateh, Timnas Indonesia mengincar kemenangan di laga semalam.
Pelatih Sintayong meminta semua pemain bekerja keras, meski semua tahu akan sangat sulit mendapatkan 3 poin. Selain kalah dari segi kualitas pemain, Vietnam mendapat dukungan dari puluhan ribu supporter. Hasilnya, timnas Indonesia tetap kalah. Namun Ronaldo tetap bangga lantaran skuad Garuda yang diisi pemain-pemain muda bisa memberikan perlawanan. Tim bermain sangat baik, bertarung dengan baik, tetapi kami kecewa dengan hasilnya, kata Ronaldo Kuateh. Lebih lanjut, pemain keturunan itu tetap yakin timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal. Semua pemain akan mempersiapkan diri untuk laga kontra Filipina pada 21 Desember mendatang. Sekedar diketahui, hasil ini membuat Indonesia turun ke peringkat kedua klasemen dengan 4 poin dari 3 laga. Sementara itu, Vietnam kokoh di puncak dengan 6 poin. Meski kalah, performa pemain muda Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menghadapi tantangan ke depan. Gara-gara Kevin Dix, supporter timnas nekat merahkan stadion Piala Dunia. Bek timnas Indonesia Kevin Dix sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak sabar merasakan atmosfer dukungan fans Garuda pada pertandingan Maret 2025. Timnas Indonesia diketahui akan memainkan laga ke-7 dan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun depan. Skuad Garuda bakal bertandang ke markas Australia pada 20 Maret sebelum menjamu Bahrain 5 hari berselang. Terkini, timnas Indonesia dipastikan akan tetap mendapat dukungan masif saat bertandang ke markas Australia. Hal itu diketahui setelah kelompok supporter timnas Indonesia yang berada di Australia mengumumkan perihal kondisi penjualan tiket. Kelompok supporter yang menamakan diri mereka Garuda Australia mengklaim fans timnas Indonesia akan meramaikan Sydney. Sebanyak 2.650 tiket sudah terjual dan angka akan terus bertambah. Yuk merahkan Sydney, kata supporter timnas di Sydney. Sydney Football Stadium berkapasitas 45.000 penonton. Federasi Sepak Bola Australia menyiapkan kuota untuk pendukung timnas Indonesia. Penjualan tiket untuk mendukung tamu pun sudah dijual. Di luar dugaan, antusias Garuda fans menyaksikan laga ini begitu besar. Sydney Football Stadium bukan stadion tetap kandang Australia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Socceroos sudah menggunakan 3 stadion sebagai partai kandang di babak ketiga ini, yakni Robina Stadium, Adelaide Oval, dan Melbourne Rectangular. Adapun laga ini memang menarik buat disaksikan. Kedua tim akan habis-habisan untuk memenangi laga demi asa lolos babak berikutnya. Saat ini timnas Indonesia ada di posisi ketiga dengan 6 poin dari 6 laga. Selisih 1 angka dari Australia di posisi kedua dan 10 angka dari Jepang di puncak klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi korban Sintayong, mantan pelatih Arab Saudi tebar ancaman. Pelatih Roberto Mancini sempat mengutarakan isi hati usai dipecat Arab Saudi. Juru taktik asal Italia itu didepak jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan timnas Indonesia pada November silam. Performa buruk Arab Saudi dalam 4 pertandingan kualifikasi jadi salah satu faktor didepaknya juru taktik asal Italia tersebut. Apalagi di laga perdana, Arab Saudi harus puas ditahan imbang timnas Indonesia 1-1 yang diasuh Sintayong. Roberto Mancini saat ini menganggur setelah dipecat oleh Arab Saudi dan baru berusia 60 tahun. Dia meninjau kembali keputusan untuk meninggalkan Italia. Setelah mengundurkan diri dari timnas Italia, Mancini menerima tawaran menjadi pelatih Arab Saudi. Meski dilaporkan mendapat kontrak yang sangat menggiurkan, ia menegaskan bahwa uang bukanlah faktor utama di balik keputusannya. Saya punya urusan yang belum selesai dengan Sintayong. Saya telah mengatakan ketika saya pertama kali mengambil alih bahwa saya ingin memenangkan Piala Dunia dan kejuaraan Eropa, kata Roberto Mancini. Pemain yang diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia, Emiliano Jonathans, tampil menggila di Eropa. Emiliano Jonathans berhasil mencuri perhatian dari FC Utrecht. Dia dipuji setelah cetak gol jebol gawang kiper FC Utrecht De Graaf. Jong FC Utrecht menghadapi kekalahan pahit dengan skor 1-2 saat melawan Vitesse Arnhem dalam lanjutan laga Eredivisie 2024-2025. Pertandingan berlangsung di Gravendrum pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, menyajikan duel sengit yang tak hanya merebutkan poin tetapi juga menyorot performa pemain muda potensial. Pemain keturunan Indonesia Emiliano Jonathans menjadi bintang bagi Vitesse setelah mencetak gol pada menit ke-56 yang memperkuat dominasi timnya. Di sisi lain, Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht tampil penuh selama 90 menit meskipun timnya harus menyerah di akhir laga. Menurut laporan statistik, Jenner memperoleh rating 6,7 berdasarkan penilaian dari SofaSoccer. Sementara itu, performa impresif Jonathans menghasilkan rating 7,8 mempertegas pengaruhnya di lapangan.
Emiliano Jonathans yang sebelumnya menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia telah menunjukkan produktivitas luar biasa musim ini dengan mencetak 10 gol dan menyumbang 4 assist dari 17 penampilan. Ada kabar menarik tentang masa depan Emiliano Jonathans. Dengan rumor transfer yang berembus kencang, ia disebut-sebut akan bergabung dengan FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin nanti setelah menolak tawaran dari FC Twente. Kepindahan ini berpotensi menjadi langkah besar dalam karirnya, sekaligus memperkuat daya saing FC Utrecht di Liga. Sementara itu, meski hasil akhir tidak berpihak pada Jong FC Utrecht, kehadiran Ivar Jenner sebagai starter selama 90 menit penuh tetap menunjukkan konsistensinya sebagai pemain kunci di timnya.